Belum kenal Semarang jika belum mencicipi lumpia. Belum makan lumpia jika belum menikmati lumpia Cimeme. Lumpia Cimeme adalah salah satu lumpia terlezat di Semarang. Tidak heran jika para pelancong yang datang ke Semarang selalu membawa oleh-oleh lumpia Cimeme. Tidak sulit mencari tempat lumpia Cimeme. Lokasinya berada di Jalan Gajah Mada 107 Semarang, tidak jauh dari Simpang 5 yang terkenal. Selain di tempat itu, lumpia Cimeme juga ada di beberapa tempat lain. Salah satunya di Bandara Ahmad Yani, Semarang. Bangunan cukup besar dengan halaman parkir yang luas di Jalan Gajah Mada, tempat usaha lumpia Cimeme sangat mudah dikunjungi. Di tempat itu, selain dijadikan toko, juga tempat pembuatan lumpia yang terkenal kelezatannya itu. Beberapa karyawan dengan terampil membuat lumpia, mulai dari membuat lembaran-lembaran untuk menggulung racikan rebung yang sudah diberi bumbu, lalu menggorengnya. Pengunjung bisa melihat langsung proses pembuatannya, bahkan bisa menunggu bila ingin mendapatkan lumpia yang benar-benar fresh. Salah satu rahasia kelezatan lumpia Cimeme, selain racikan bumbunya yang sudah dibuat secara turun-temurun, adalah rebung yang digunakannya benar-benar terpilih. Membuat lumpia adalah keahlian keluarganya sejak zaman dulu. Kakek dan nenek buyutnya sudah membuat lumpia sejak tahun 1870. Cimeme sendiri merupakan generasi kelima pembuat lumpia. Meme sendiri kan generasi kelima lumpia Semarang. Jadi Meme itu banyak belajar dari Papah Meme. Papah Meme kan guru besar Meme sih. Jadi beliau ini satu-satunya generasi yang masih memasak lumpia sendiri di dapur. Jadi Papah Meme belajar dari ayahnya, orang tuanya untuk memasak lumpia. Turun-temurun. Jadi Papah Meme kan anak pertama. Jadi dia memang digembleng untuk memasak lumpia. Itu ada artikelnya juga kan, sampai nggak mau sekolah karena lebih suka jualan lumpia. Tapi kan Papah Meme pesan ke Meme, ya kamu jualan nggak apa-apa, tapi tetap harus sekolah dulu, selesaiin dulu. Cuma ya nggak tahu kenapa sejak awal itu dari kecil sih Meme udah menyukai ini perlumpiaan. Jadi waktu Meme masih kelas 1 SD aja, bumbu coklatnya lumpia itu yang warnanya coklat, bumbu manis, kalau kita sebutnya bumbu manis, itu aja Meme udah bikin loh. Iya, pagi sebelum berangkat sekolah. Terus kalau zaman dulu kan masih zaman kuno dulu kan bungkusnya nggak pakai plastik, pakai daun pisang dibungkus, itu kan pakai lidi kan. Lidinya aja Meme masih motong sendiri yang lancip gitu. Jadi bantuin kayak gitu yang sepele-sepele lah. Mulai kelas 4 baru belajar ke mama untuk memilih bahan baku utama lumpia, yaitu rebungnya. Rebung mana yang bagus, itu Meme sudah kelas 4 SD udah belajar. Jadi kalau supplier datang, Meme udah pulang sekolah. Waktu itu pulang masih sebelum jam 12. Habis Mama jemput Meme, Mama milihin rebungnya, itu Meme ikut. Anak lain pada tidur, kalau Meme belajar ini milih rebungnya yang bagus kayak apa. Jadi rebung itu kan diraba-raba, persatunya itu diraba-raba. Kan ada lubangnya. Iya, jadi ada keras-kerasnya itu diraba-raba. Terus rebung mana yang boleh dipakai? Karena nggak semua rebung boleh dipakai. Sebagai generasi muda yang sudah melihat perkembangan zaman, Cimeme berinovasi untuk mengembangkan rasa yang disukai oleh masyarakat. Ada berbagai varian rasa yang dibuatnya.
Selain yang berisi campuran rebung, telur dan potongan daging ayam, Cimeme punya lumpia berisi daging kambing, isi kepiting, ikan kakap, dan rasa lainnya. Mei ini dulu pertama kali kita tuh berdiri tahun 2014. Itu kita pakai namanya masih Lumpia Delights. Terus udah 1 tahun berjalan, pada saat kita lagi syukuran ada masukan dari Pemkot bahwa kenapa ini produk lokal dari Semarang, kenapa memakai nama yang ke barat-baratan. Jadi mereka menyarankan sih untuk namanya jangan pakai nama yang ya berbau mancanegara, suruh pakai yang nama-nama lokal. Kemudian saat itu kita berpikir kan baru buka 1 tahun, kalau kita harus ganti nama kan brandnya aja kita kan belum kuat kan waktu itu. Jadi ya itu buat masukan kita dulu, kita keep, tapi untuk kedepannya pasti kita akan perbaiki seperti itu. Terus perjalanan waktu dari 2014 sampai selanjutnya itu kita mengkreasikan beberapa menu baru yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi dari tahun 1870 Lumpia Semarang itu berdiri pertama kali, itu sampai dengan Lumpia Delight berdiri 144 tahun, itu hanya ada 1 menu aja yang kita namakan lumpia original. Ya, yang isinya rebung udang, telur ayam. Hanya itu aja. Terus dengan berdirinya Lumpia Cimeme ini kita mengkreasikan beberapa menu baru seperti lumpia krep kepiting, lumpia fish kakap, lumpia kajamu, kambing jantan muda, lumpia raja Nusantara, rasa jamur Nusantara. Itu yang ada taburan kacang metenya. Nah, kita juga menyediakan lumpia plain untuk vegetarian, jadi yang tidak makan makhluk bersenyawa bisa menikmati lumpia di Cimeme ini. Setiap kita mengeluarkan menu kan kurang lebih 3 bulan lah, 3 bulan itu untuk mencoba. Jadi kan kandungan di dalamnya itu misalkan seperti krep kepiting, apakah kita akan menggunakan daging kepiting atau kita menggunakan rajungan, dengan berbagai pro kontranya. Seperti juga fish kakap, kita mau pakai kakap apa sih? Kakap merah, kakap putih. Kayak jamur, Raja Nusantara, jamurnya mau jamur apa? Jamur kancing, jamur merang, jamur yoko, atau jamur apa? Nah, itu kan perlu uji coba terus, dan kira-kira untuk setiap menunya tuh sekitar 3-6 bulan lah. 6 bulan. Artinya menunggu respon dari pasar ya? Iya, kita berjeda sih keluarnya. Biasa dipaskan dengan momen waktu itu, misalkan kayak mau Ramadan kita keluarinnya yang kambing. Dan itu pun kan kambing kita coba mengeluarkan kambing, nanti masukannya kan dari berbagai respon masyarakat. Ternyata benar kambing yang enak itu kambing yang jantan yang muda. Jadi bukan cuma muda tapi jantan, daripada yang betina enak yang jantan, jadi lebih empuk. Kalau masyarakat disuguhi oleh menu yang itu-itu saja kan pasti bosan ya, karena kan monoton kan. Jadi perlunya kita mengkreasikan yaitu supaya masyarakat nggak bosan, nggak monoton yang itu-itu aja menunya. Dan kalau untuk menu cita rasanya itu kalau tergantung dari mana mereka berasal. Misalkan kayak Bengkulu itu daerah sana mereka menyukai yang produk berbau ikan. Kalau Jakarta suka yang krep, karena krep ini kita mengkreasikannya rasanya gurih, jadi nggak terlalu manis. Kalau yang original kan memang ya namanya juga original, asli dari Semarang, masakannya cenderung manis. Jadi 6 menu ini kan tetap dalam bentuknya yang bulat, lonjong, dan besar, yang kalau dimakan itu mengenyangkan. Nah, bentuknya tradisional itu kita ada 6 menu, dan itu mendapatkan penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Kelesatan menu terbanyak dari Lumpia Cimeme. Keterbatasan dari lumpia tradisional ini
di daya tahannya, karena daya tahannya kan hanya kalau masuk freezer hanya 1 minggu. Nah, justru itu makanya kita tidak berhenti berinovasi. Jadi kita menciptakan produk baru lagi. Jadi kita memasuki tahapan peradaban baru. Lumpia yang tradisional yang bentuknya bulat, panjang dan kalau dimakan itu mengenyangkan, kita ciptakan, kita rubah menjadi makanan cemilan seperti yang banyak membanjiri di Indonesia saat ini. Iya, makanan ringan. Jadi lumpia yang bentuknya bulat, besar dan lonjong kita rubah menjadi makanan cemilan yang berupa keripik lumpia. Ya, snack. Jadi bahan dasarnya sama, cuma beda pengolahannya. Kalau yang lumpia tradisional itu kan kulitnya udah jadi adonan. Nah, prosesnya kan kita gelarin satu-satu, kita masukin isian rebungnya, terus kita gulung kan. Kalau yang keripik lumpia ini beda. Jadi kita masih menggunakan bahan dasar dari kulit. Kulit itu belum kita olah jadi adonan, masih berupa tepung. Tepung serbuk kita campur dengan isian lumpia. Saat ini kita baru membuat yang original saja. Jadi keripik yang original saja. Jadi isian rebung original itu kita blend, kita haluskan, kita campurkan dengan serbuknya tepung. Kita masukkan, kita blend, kita masukkan mesin, kita blend, terus kita masukkan ke mesin. Jadi tipis-tipis, terus masuk ke masuk ke potongan dulu, habis potongan baru kita proses goreng. Habis goreng kita masih harus oven lagi supaya lebih crispy. Jadi keripik lumpia ini benar-benar dari bahan dasar lumpia, bukan keripik kulit lumpia. Jadi ini benar-benar keripik lumpia. Pada saat dimakan itu cita rasa yang didapatkan benar-benar lumpia original. Jadi jika kangen dengan lumpia yang original, bisa menikmati keripik lumpia ini yang bentuknya tipis dan crispy. Karena rasanya pasti sama, karena dibuat dari bahan dasar yang sama. Nah kan nggak bisa dipungkiri keripik ini kan peminatnya banyak sekali ya untuk teman makan sore, cemil-cemilan begitu. Jadi bagaimana supaya keripik lumpia ini bisa dinikmati sampai ke mancanegara dengan expired yang lebih lama, karena keripik lumpia ini expirednya bisa sampai 1 tahun. Tapi kita bikinnya tanpa pengawet, tanpa perasa, tanpa pewarna, jadi healthy food. Lumpia merupakan makanan yang pada awalnya dibuat oleh orang-orang Cina dan keturunan Tionghoa. Tetapi kini, lumpia sudah dianggap sebagai makanan khas kota Semarang. Ya dulu itu ada info bahwa produk dari lumpia Semarang ini akan diklaim oleh Malaysia seperti produk-produk Indonesia yang lainnya seperti reog, seperti rendang, batik. Lah sebelum kita diklaim oleh Malaysia, kita mengadakan waktu itu di tahun 2015 awal. Itu kita demo ke Kedubes di Malaysia di Jakarta. Jangan klaim warisan budaya bangsaku, karena lumpia Semarang ini sudah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya nasional tak benda. Dan saat ini sedang diusulkan untuk maju ke UNESCO. Jadi saya punya kewajiban moral untuk mempertahankan, menjaga, melestarikan produk lumpia Semarang ini. Karena kan prosesnya aja udah ratusan tahun. Sayang kalau nantinya diklaim oleh negara tetangga kembali. Jadi sebelum diklaim kita harus menyuarakan dulu kan, jangan klaim warisan budaya bangsaku.